Shalom semuanya. Ketika mendengar kata iblis, gambaran apa coba yang muncul di benak Anda? Apakah itu sosok bertanduk dengan wajah merah menyeramkan? Penguasa kerajaan neraka yang menikmati penderitaan jiwa-jiwa terhilang? Apa dia makhluk yang bisa membaca pikiran manusia? Ya, banyak orang Kristen tanpa sadar mempercayai gambaran-gambaran ini. Padahal tidak semuanya sesuai dengan Alkitab. Faktanya, ada banyak mitos tentang iblis yang selama ini diterima begitu saja. Padahal kebenarannya justru berbeda. Maka di video ini, kita akan membahas 5 mitos populer tentang iblis yang dipercaya banyak orang Kristen, tapi ternyata salah. Karena kita tidak akan bisa mengalahkannya jika tidak benar-benar memahami siapa iblis sebenarnya. Jadi, mari kita mulai. Mitos pertama, iblis itu bertanduk dan berwarna merah. Dia sosok yang seram sekali. Padahal kenyataannya tidak. Coba lakukan eksperimen sederhana. Ketik gambar iblis di internet. Apa yang muncul? Kebanyakan adalah sosok menyeramkan, bertanduk, bermata merah, dengan tawa jahat yang mengerikan. Gambaran iblis ini sudah begitu melekat dalam budaya populer. Tapi, apakah ini sesuai dengan Alkitab? Ternyata tidak. Faktanya, Alkitab tidak pernah menggambarkan iblis sebagai makhluk seram dengan wajah menakutkan. Sebaliknya, dalam Yesaya 14, ia disebut sebagai bintang timur yang jatuh, yang berarti ia adalah malaikat yang jatuh. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk roh yang tidak memiliki wujud fisik. Jadi bagaimana mungkin iblis memiliki rupa yang menyeramkan seperti dalam film-film horor? Disinilah peringatan Paulus menjadi sangat penting. Perhatikan kata menyamar dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Bahwa iblis pun menyamar sebagai makhluk terang. Artinya, bahaya terbesar dari iblis adalah kebohongan yang terlihat seperti kebenaran. Maka sekarang kita harus bertanya-tanya, mengapa dunia terus menyebarkan gambaran iblis yang menyeramkan, padahal Alkitab sama sekali tidak menggambarkannya demikian. Mungkin ini bagian dari tipu daya iblis sendiri. Dengan membuat manusia membayangkan iblis sebagai sosok yang mengerikan, ia justru sedang mengalihkan perhatian kita dari pertempuran nyata, yakni perjuangan batin melawan godaan, kebohongan, dan penyesatan yang ia tebarkan dalam hati dan pikiran kita. Kita jadi lebih takut pada rupa iblis yang menakutkan, sehingga melemahkan kewaspadaan kita terhadap penyesatan yang terus dia lakukan dalam hati dan pikiran kita. Bukankah lebih mudah bagi seseorang untuk tertipu oleh sesuatu yang tampak baik jika iblis benar-benar menyeramkan dan mudah dikenali? Siapa yang mau mendekatinya? Anak Tuhan mana yang mau pergi ke dukun atau sengaja mencuri atau tergoda dengan janji-janji palsu seperti pasang jimat, ilmu kebal, dan dosa mencolok lainnya? Tetapi karena iblis ahli dalam penyamaran, banyak orang tanpa sadar mengikuti jalannya, tergoda oleh janji-janji manis yang berujung pada kehancuran. Seperti ditawari kesenangan sesaat, misalnya minuman keras, pergaulan bebas, gosip, atau dosa-dosa halus lainnya yang disajikan dengan alasan sekedar bersenang-senang atau hidup cuma sekali ini saja. Awalnya tampak menyenangkan, tetapi lambat laun dapat merusak hidupnya secara perlahan. Inilah mengapa kita harus lebih waspada. Musuh kita tidak selalu datang dalam bentuk yang kita takuti, tetapi datang dalam bentuk yang kita inginkan. Karena itu solusinya, kita perlu kebijaksanaan yang datang dari Tuhan atau hikmat. Itulah pertahanan kita yang paling berharga dari serangan makhluk jahat itu. Mitos kedua, iblis itu penguasa neraka. Padahal kenyataannya tidak.
Coba bayangkan, neraka seperti yang sering digambarkan dalam film atau kartun. Tempat penuh api dengan iblis bertanduk duduk di atas tahta, mengawasi para tawanan yang tersiksa. Jujur, gambaran ini sangat populer. Tetapi, apakah ini yang diajarkan Alkitab? Faktanya tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iblis adalah penguasa neraka, seolah-olah dia memegang kendali dan berdaulat atas neraka. Justru sebaliknya, dalam Matius 25 ayat 41, Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, ke dalam api yang kekal telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Perhatikan baik-baik, neraka diciptakan sebagai tempat hukuman bagi iblis beserta para pengikutnya, bukan sebagai penguasa. Coba, jika iblis memang penguasa neraka, mengapa ia sendiri akan dilemparkan ke dalamnya sebagai bentuk hukuman? Berarti kesimpulannya, para iblis yang tak terhitung banyaknya masih berkeliaran di dunia ini, bahkan membentuk kerajaannya sendiri, karena mereka belum dihukum di neraka. Banyak yang mengira iblis sudah berada di neraka sekarang. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa saat ini iblis masih aktif berkeliaran di bumi dan terus menyesatkan manusia. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi hari penghakimannya sudah pasti. Pada akhirnya, Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk dihukum bersama pengikutnya, dan tentu saja bukan untuk berkuasa di sana. Tapi mengapa dunia percaya kebohongan ini? Gambaran iblis sebagai penguasa neraka sebenarnya berasal dari tipu daya iblis sendiri, karena strategi ini bisa membuat manusia salah paham. Coba, jika kita mengira iblis memerintah di neraka, kita bisa berpikir ia punya kuasa yang setara dengan Tuhan. Padahal tidak. Terlebih, jika kita percaya neraka adalah kerajaannya, kita bisa meremehkan fakta bahwa ia sebenarnya masih berkeliaran di dunia ini, menipu dan menghancurkan banyak orang. Mitos ketiga, iblis bisa membaca pikiran, jadi bisa tahu segalanya. Padahal kenyataannya hanya Tuhan yang bisa. Pernahkah Anda merasa seperti iblis tahu persis apa yang Anda pikirkan? Seolah-olah saat Anda berusaha lebih dekat dengan Tuhan, justru ada godaan yang datang tepat di saat yang paling lemah. Banyak orang percaya bahwa iblis bisa membaca pikiran kita dan mengetahui segala hal tentang kita. Tapi, benarkah demikian? Faktanya, tidak. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki atribut Maha Tahu. 1 Yohanes 3:20. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Tuhan lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Mazmur 139 ayat 2-4 menambahkan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa hanya Tuhan yang bisa mengetahui isi hati dan pikiran manusia secara langsung. Sedangkan iblis, ia bukan Tuhan. Iblis tidak bisa membaca pikiran. Tapi celakanya, dia bisa membaca perilaku. Ya, meskipun iblis memiliki kekuatan dan kecerdasan yang tinggi, ia bukanlah makhluk yang Maha Tahu. Iblis tidak bisa membaca pikiran kita. Iblis tidak bisa mengetahui isi hati kita seperti Tuhan. Tapi ia adalah pengamat yang sangat ahli. Dengan pengalaman ribuan tahun mengamati manusia,
Setan dengan pasukan iblisnya dapat memperkirakan pola pikir kita berdasarkan kebiasaan, tindakan, dan reaksi kita terhadap berbagai situasi, sehingga mereka dapat membaca kelemahan kita. Ini menjelaskan mengapa godaan seringkali terasa sangat tepat waktu, karena iblis tahu kapan kita sedang lemah dan paling rentan jatuh dalam dosa. Bayanginnya seperti seorang pemain catur grandmaster saja coba. Dia tidak perlu membaca pikiran lawannya untuk tahu langkah apa yang mungkin diambil. Cukup dengan mengamati gerakan-gerakan sebelumnya, ia bisa memprediksi strategi yang akan digunakan. Begitu juga dengan iblis. Jika kita sering menunjukkan ketakutan, ia bisa menggunakan itu untuk membuat kita semakin ragu dan cemas. Jika kita mudah marah, ia bisa mengatur situasi agar kita tersulut emosi. Jika kita memiliki kecenderungan untuk merasa rendah diri, ia bisa membisikkan kebohongan agar kita merasa semakin minder. Ini sebabnya iblis akan bisa membaca pikiran kita, tetapi sebenarnya iblis sedang memanipulasi kita berdasarkan apa yang sudah ia amati. Mitos keempat, setan penyebab semua kejahatan, padahal kenyataannya manusia juga bertanggung jawab. Kita sering dengar kata-kata, ini semua gara-gara setan, atau saya berbuat salah karena ada bisikan iblis. Ya, memang iblis bekerja untuk membawa manusia jatuh dalam dosa. Tetapi apakah benar bahwa semua kejahatan di dunia ini adalah ulah setan? Jawaban Alkitab, tidak sesederhana itu. Manusia juga bertanggung jawab atas dosa. Alkitab mengajarkan bahwa kejahatan tidak hanya berasal dari iblis, tetapi juga dari diri manusia sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa sumber dosa bukan hanya dari iblis, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri, yaitu keinginan dosa yang berasal dari hati manusia. Jadi dalam ajaran Kristen, ada 3 sumber utama godaan yang membawa manusia kepada dosa, alias menjauh dari Tuhan. Yang pertama adalah dunia, yakni nilai-nilai kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Contohnya, ada tekanan dari sosial untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan tanpa batas. Yang kedua adalah daging, yakni sifat manusia yang jatuh oleh karena keturunan. Jadi cenderung suka sama hal-hal yang berdosa. Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah iblis, yakni musuh Tuhan yang berusaha menyesatkan dan menghancurkan manusia dengan segala tipu dayanya. Jadi, apakah semua kejahatan atau masalah yang timbul dalam hidup kita adalah ulah dari setan? Tidak selalu. Iblis memang bekerja untuk menyesatkan manusia, tetapi tidak semua dosa berasal darinya. Terkadang manusia berdosa karena pilihan dagingnya sendiri. Terkadang godaan datang dari sistem dunia yang sudah rusak. Dan terkadang, ya, iblis memang menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Ini penting agar kita bisa mengembangkan sikap tanggung jawab pribadi. Jadi setiap kali kita berbuat dosa atau salah, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini karena pengaruh dunia? Apakah ini karena kelemahan saya sendiri yang perlu saya perbaiki? Atau apakah ini tipu daya iblis yang harus saya lawan dengan firman Tuhan? Maka sekarang kita harus masuk ke mitos terakhir.
Mitos kelima, mengusir iblis harus dengan teriakan atau drama. Padahal kenyataannya, Yesus justru melakukannya dengan tenang. Jika Anda pernah melihat film atau mendengar kisah-kisah tentang pengusiran setan, entah itu di gereja, Anda mungkin akan menemukan adegan yang penuh teriakan, histeria, dan pergumulan dramatis. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana Yesus mengusir iblis dengan tenang. Tidak pernah berteriak-teriak atau melakukan ritual yang berlebihan saat mengusir roh jahat. Misalnya dalam Markus 1 ayat 25-26, ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang di rumah ibadat, dia hanya berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat itu segera keluar. Contoh lain bisa ditemukan di Lukas 8 ayat 29-32, ketika Yesus mengusir legion setan dari seorang yang kerasukan di daerah Gerasa. Setan-setan itu sendiri yang memohon kepada Yesus agar diizinkan masuk ke kawanan babi. Yesus cukup memberi izin dengan perkataannya, dan roh-roh jahat itu langsung keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada pergulatan, tidak ada drama. Mengapa Yesus bisa melakukan ini dengan begitu sederhana? Karena otoritas dalam peperangan rohani tidak datang dari teriakan atau emosi, tetapi dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Lukas 10 ayat 17-20. Yesus memberi murid-muridnya kuasa atas roh-roh jahat, tetapi kemudian mengingatkan mereka, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Yakobus 4 ayat 7 mengajarkan cara melawan iblis. "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Kuncinya bukan pada teknik atau volume suara, tetapi pada ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan. Artinya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi banyak orang berpikir bahwa semakin keras mereka berdoa atau semakin dramatis mereka mengusir setan, semakin besar kuasanya. Padahal emosi manusia tidak bisa menggantikan otoritas rohani yang berasal dari Tuhan. Jika seseorang hanya mengandalkan teknik dan suara keras tetapi tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka iblis tidak akan takut. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16, ada orang-orang yang mencoba mengusir setan tanpa hubungan dengan Yesus, dan mereka justru dipermalukan oleh roh jahat. Jadi peperangan rohani bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi tentang siapa yang benar-benar hidup dalam otoritas Kristus. Sebagai pengingat, 5 mitos dengan 5 kebenaran. Apakah iblis itu bertanduk dan berwarna merah? Dia sosok yang seram sekali. Tidak, malah dia terlihat baik. Apakah iblis itu penguasa neraka? Iblis bukan penguasa neraka. Ia hanyalah tawanan yang menunggu hukuman. Apakah iblis bisa membaca pikiran, jadi bisa tahu segalanya? Iblis tidak bisa membaca pikiran Anda, tapi dia tahu kapan Anda lengah. Tetap waspada dan jangan biarkan dia menang. Apakah setan penyebab semua kejahatan? Iblis bisa menggoda, tapi keputusan tetap ada di tangan Anda. Apakah mengusir iblis harus dengan teriakan? Iblis tidak takut pada suara keras, tetapi takut pada hati yang benar-benar tunduk kepada Tuhan. Kiranya 5 kebenaran ini membuat kita semakin mengenal musuh kita, membuat kita dapat melawan segala rayuan dan rencana jahatnya. Jangan takut, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetaplah berjaga-jaga, hidup dalam terang, dan biarkan firman Tuhan menjadi pedang roh yang melindungi kita dari serigala berbulu domba itu. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.